Dalam kitab Hilyatul Aulia diceritakan ada umat Nabi Musa 200 tahun nggak pernah libur dari maksiat. Sekolah masih ada liburnya, madrasah masih ada liburnya, pondok masih ada prainya. Ini nggak pernah libur, nggak pernah prai, 200 tahun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita dia meninggal dunia. Orang sak kampung nyukur-nyukuri dia. Ngapok-ngapok no dia. Akhirnya dibuang di tempat sampah itu jenazah. Tahu apa yang terjadi? Allah perintah Nabi Musa alaihissalam untuk ngangkat itu jenazah, nyelamatkan dari tempat sampah, kemudian dimandikan, dikafani, disolati sampai dikubur. Heboh, viral satu kampung. Nabi Musa nyolati orang yang 200 tahun maksiat, durhaka kepada Allah, apa perlunya? Maka Nabi Musa ketika ditanya, Nabi Musa juga nggak tahu. Aku mendapatkan perintah dari Allah. Maka umat Nabi Musa, coba Nabi Musa tanya kepada Allah, apa alasan Allah memerintahkan Anda untuk menyelamatkan orang yang notabene-nya 200 tahun umur hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak dia dapati dalam kitab Taurat, kecuali setiap ada nama Nabi Muhammad dia letakkan di atas kedua keningnya. Tidak dia dapatkan nama Nabi Muhammad kecuali dia cium dan dia letakkan ada di atas kedua keningnya. Lihat, ini untuk umatnya Nabi Musa. Kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita ahli maksiat 200 tahun kita maksiat kepada Allah. Abu Lahab dengan kufurnya selamat, setiap hari Senin masih mendapatkan kemuliaan. Bagaimana dengan kita? Bahkan jangankan kita manusia, cacing yang dia mendapatkan kemuliaan karena sebab bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali menceritakan bahwa Nabi Musa pernah sekali waktu melihat ada cacing merah keluar dari tanah, kerentek dalam hati. Apa perlunya? Apa manfaatnya? Apa fungsinya Allah ciptakan cacing seperti ini? Maka Allah takdirkan cacing itu ngomong, Musa, aku ini setiap hari diciptakan oleh Allah untuk melakukan dua hal. Yang pertama bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Tapi nggak cukup sampai di situ wahai Musa. Aku juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Masa kita kalah sama cacing? 1000 kali. Guru kita Al Habib Saleh bin Ahmad Al Idrus, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah angkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah menyampaikan wasiat kepada kita semuanya bahwa barang siapa yang membaca solawat sehari 500 kali dengan sighah, dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima sebanyak 500 kali, kata beliau Al Habib Saleh, cepat atau lambat dia akan diberi izin untuk bisa mandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ada di antara kita yang merasa 500 itu berat. Saya mau tanya, kalau seandainya setiap sholawat dihargai 1000, jadi berat apa enggak? Jadi ringan. Kenapa? Sehari 500.000. Kalau sebulan 15 juta prainya dengan kerja. Muter tas bedok 500. Duh, kenapa urusan 1000 jadi ringan? Dijanjeni untuk mimpi ketemu Nabi jadi berat. Bukankah seharusnya terbalik? Nggak ada artinya jutaan, triliunan, bahkan dunia beserta isinya dibandingkan dengan memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ayo kita sama-sama ada di bulan Maulid ini betul-betul menambahkan dan menumbuhkan, mengembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang membuat bangga Nabi ada di malam hari ini, dan mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini Allah awetkan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan nadrah yang jelas Rasulullah berikan kepada kita, letakkan ada di sanubari kita malam hari ini, mudah-mudahan tidak hilang karena kemaksiatan kita setelah ini. Tapi mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan diridhainya, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Tidak ada kenikmatan di surga kecuali kapan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hanya tersisa satu penyesalan bagi penduduk surga ketika ternyata ada jarak antara dirinya dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nggak ada jarak dengan Rasulullah SAW. Satu majelis, satu atap, satu derajat, satu makom dengan Rasulullah SAW. Tidak kita buka mata kita kecuali yang kita pandang adalah wajah mulia Rasulullah. Tidak kita buka hidung kita kecuali yang semerbak wangi nempel di hidung kita adalah aroma tubuh mulia Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan tidak kita buka telinga kita kecuali yang kita dengar adalah nasihat-nasihat ataupun
apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka saat itu adalah kenikmatan yang abadi yang tidak akan hilang selama-lamanya. Mudah-mudahan itu adalah takdir buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Ini apa yang bisa Al-Faqir sampaikan, kurang dan lebihnya Al-Faqir mohon maaf. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.